Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Amelani dengan NIM 12210521300, Program Studi Pendidikan Matematika Uinsuska Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah Islam Asia Tenggara, khususnya Islam di Kerajaan Riau Lingga. Kesultanan Riau Lingga merupakan kerajaan Islam yang berdiri di Kepulauan Riau pada abad pertama abad ke-19. Secara historis, kemunculan kerajaan ini bisa dirunut dari sejarah Kerajaan Malaka dan Johor. Ketika Kesultanan Malaka berdiri pada abad ke-15 Masehi, Riau Lingga merupakan daerah kekuasaan Malaka. Di saat Malaka runtuh karena serangan kolonial Portugis, muncullah Kerajaan Riau Johor yang menggantikan posisi Malaka sebagai representasi kekuasaan politik Puak Melayu di kawasan tersebut. Ketika itu, Riau Lingga termasuk wilayah yang berada di kekuasaan Riau Johor. Kisah berdirinya Kerajaan Riau Lingga tidak terlepas dari peranan Belanda dan Inggris yang ikut campur dalam konflik internal keluarga Kerajaan Riau Johor. Tentang masa berdirinya Kerajaan Riau Lingga relatif pendek, hanya 1 abad. Didirikan karena perang kolonial Belanda, kemudian runtuh karena dibubarkan Belanda. Selama rentang 1 abad tersebut telah berkuasa 5 orang sultan, yaitu yang pertama Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah pada tahun 1819 hingga 1832, yang kedua Sultan Muhammad II Muazzam Shah pada tahun 1832 hingga 1835, yang ketiga Sultan Mahmud IV Muzaffar Shah pada tahun 1835 hingga 1857, yang keempat Sultan Sulaiman II Badarul Alam Shah pada tahun 1857 hingga 1883, dan yang kelima Sultan Abdul Rahman II Muazzam Shah pada tahun 1885 hingga 1911. Wilayah kekuasaan Kerajaan Riau Lingga mencakup kawasan yang cukup luas, diantaranya Johor, Pahang, Riau, dan Lingga. Pusat kerajaan pada awalnya terletak di Dai, kemudian menjelang akhir keruntuhan pusat kerajaan pindah ke Pulau Penyengat. Ada 2 pusat kendali pemerintahan, yaitu yang pertama di Istana yang di Pertuan Besar, yang kedua di Istana yang di Pertuan Muda. Kesultanan dan struktur tertinggi di Kerajaan Riau Lingga berada di tangan Sultan yang di Pertuan Besar. Namun dalam praktiknya, kekuasaan tersebut banyak dipengaruhi dan mengalami intervensi dari kolonial Belanda. Selain itu, tidak berbeda dengan Kesultanan Johor Riau, meskipun secara teoritis kekuasaan tertinggi berada di tangan sultan, namun secara operasional kekuasaan pemerintahan berada di tangan yang di Pertuan Muda. Nama-nama yang di Pertuan Muda yang memerintah di Kerajaan Riau Lingga yang dipegang oleh keturunan Bugis secara turun-temurun, yaitu pusat pemerintahannya yang pertama Raja Jafar bin Raja Haji pada tahun 1806 hingga 1831, yang kedua Raja Abdul Rahman bin Jafar pada tahun 1831 hingga 1844, yang ketiga Raja Ali bin Raja Jafar pada tahun 1844 hingga 1857, dan yang keempat Raja Abdullah bin Raya Jafar pada tahun 1857 hingga 1858,
Yang kelima, Raja Muhammad Yusuf bin Raja Ali pada tahun 1858 hingga 1899. Dan yang keenam, Sultan Abdurrahman pada tahun 1899 hingga 1911. Di antara kesultanan yang pernah berdiri di kawasan Riau, mungkin Kesultanan Riau Lingga yang menyumbangkan peran besar dalam perkembangan bahasa Melayu, terutama sebagai bahasa tulis. Peran tersebut sangat tampak pada periode Paruh kedua abad ke-19, di saat kesultanan ini sedang mencapai masa kejayaannya. Ketika itu, kehidupan intelektual berkembang pesat. Hal itu didukung oleh perkembangan perdagangan yang begitu semarak, sehingga pemasukan dari sektor ini mampu menggerakkan sektor lainnya. Relasi dagang saat itu terjalin erat dengan India, Siam, Cina, Jawa, dan Bugis. Salah satu karakter peradabannya dipengaruhi ajaran Islam dalam menyebarnya kemampuan dan tradisi tulis baca pada semua kalangan, bukan hanya di kalangan kerajaan. Ciri ini juga bisa ditemukan di Riau Lingga. Saat itu selain kaum bangsawan istana rakyat jelata, juga banyak yang menjadi penulis. Sebagai contoh, seorang nelayan yang bernama Ci Abdullah menulis buku tentang perkawinan penduduk di Pulau Penyengat. Pengarang lainnya yaitu Khadijah Tenung juga banyak menulis buku. Maraknya perkembangan dunia tulis menulis di Riau Lingga juga didukung oleh tersedianya sarana pendukung seperti percetakan dan kelompok diskusi. Percetakan dan penerbitan yang didirikan saat itu adalah Matbaah Al-Riyawiyah yang beroperasi sejak sekitar tahun 1860. Sedangkan kelompok diskusi yang paling terkenal adalah Rushdiyah Club yang banyak melahirkan intelektual Melayu. Kehidupan tulis menulis semakin semarak di Riau Lingga, khususnya di Pulau Penyengat, seiring dengan pindahnya Sultan Abdurrahman Muzaffar Shah ke pulau tersebut pada tahun 1911. Tahun kemudian, 1911, kadang berubah antara Sultan dan Belanda terjadi konflik. Sultan tidak mau menandatangani kontrak ketundukan kepada Belanda. Akhirnya Sultan yang diikuti oleh para bangsawan istana dan pengarang pindah ke Singapura. Seiring dengan itu, kehidupan intelektual di Pulau Penyengat juga semakin mundur dan pudar. Demikianlah akhirnya kerajaan yang meninggal lenyap di telan sejarah. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila saya ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.